Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dua hari lagi, insyaallah ta'ala, kita akan memasuki tahun baru. Kita, umat muslim, memulai tahun dengan tahun Qamari, dan juga dengan tahun Syamsi. Tahun Qamari tidak hanya digunakan oleh umat muslim saja, melainkan digunakan juga oleh banyak sekali kaum-kaum yang lain. Memulai tahun dengan tahun Qamari, Cina juga, Hindu, dan kaum-kaum lain juga. Ini dijumpai dalam banyak agama-agama lainnya juga. Dan sebelum Islam pun, di Arab, untuk perhitungan hari, digunakan kalender Qamari. Walhasil, di dunia ini pada umumnya, kalender Gregorian ini digunakan dan diyakini. Untuk itu, setiap kaum, setiap bangsa menggunakan kalender ini untuk perhitungan hari. Oleh karena itu, di dunia ini, setiap tahun, di setiap tempat, dimulai tahun baru dimulai dengan pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Tahun datang dan berlalu 12 bulan lalu meninggalkan kita. Apakah itu tahun Qamari atau kalender yang digunakan, kalender Gregorian? Namun, orang-orang duniawi, hari, bulan, tahun, mereka habiskan itu dengan hura-hura dan untuk ketentraman dunia mereka. Apakah mereka itu umat muslim ataupun non-muslim? Dalam permulaan tahun baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari, orang-orang duniawi, apa yang tidak mereka lakukan pada tanggal tersebut? Di negeri-negeri barat atau negeri-negeri yang maju, khususnya, dan di belahan dunia lainnya, pada tanggal 31 Desember, antara 31 Desember dan 1 Januari, apa yang tidak mereka perbuat pada malam hari itu, pada tengah malam?
Khususnya mereka bangun pada tengah malam, bahkan mereka tidak tidur semalaman, hanya untuk berhura-hura, untuk makan-makan, foya-foya, menari-nari. Seakan-akan penutup untuk tahun yang lalu itu dilakukan dengan hura-hura dan hal-hal yang lagau, dan mereka pun memulai tahun baru pun dengan hal yang hura-hura dan hal yang sia-sia. Kebanyakan penduduk dunia ini buta mata rohani mereka. Karena itu pandangan mereka tidak sampai kepada pandangan orang-orang mukmin, dan memang satu ketinggian seorang mukmin adalah dia tidak hanya terhindar dari hal-hal yang lagau tersebut dan bertobat dari hal seperti itu, bahkan dia pun merenungkan apakah di dalam kehidupannya tahun yang telah lalu tadi, yang telah berlalu tadi, di dalamnya apa yang telah diberikan oleh tahun itu dan apa yang telah diambil oleh tahun itu. Apakah di tahun itu kehilangan apa kita pada tahun yang lalu itu, dan apa yang kita dapatkan? Apakah seorang mukmin akan melihat dengan pandangan duniawi tahun tersebut itu, yakni dia kehilangan apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan, perbaikan apa yang dia dapatkan dalam kondisi duniawinya, atau dari sisi rohani? Apa yang kehilangan dari dirinya dan apa yang dia dapatkan? Jika dia ingin melihat dengan pandangan rohani, agama, maka dengan standar apa dia akan melihat itu supaya dapat diketahui kehilangan apa dia pada tahun yang lalu dan apa yang dia dapatkan. Kita Ahmadi adalah sangat beruntung yang mana Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada Masih Maud dan Mahdi Maud, yang telah memberitahukan kepada kita ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita semua, dan mengatakan kepada kita bahwa kalian peganglah standar tersebut sehingga kalian akan tahu bahwa apakah kalian telah memenuhi tujuan hidup kalian atau berupaya untuk memenuhinya atau tidak. Jika kalian memegang standar tersebut, maka kalian akan menjadi mukmin yang benar. Inilah syarat-syaratnya. Jika kalian berjalan di atasnya, maka kalian akan bisa membedakan, menilik keimanan kalian dengan baik. Inilah janji be'at yang diambil oleh Masih Maud Islam dari kita. Di dalam janji be'at tersebut, itu beliau menyimpan di hadapan kita syarat be'at dan menjadikan hal itu sebagai pedoman yang dengan mengamalkannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan mengharapkan supaya setiap Ahmadi mengevaluasi diri darinya. Jadi pada malam terakhir tahun ini dan permulaan tahun baru ini, jika kita lakukan ini dengan evaluasi diri, untuk mengevaluasi diri, maka kita akan bisa melaksanakan hidup dengan benar. Dan jika kita pun hanya dengan mengucapkan selamat tahun baru saja atau mengucapkan hal-hal duniawi, kita mulai tahun baru ini, maka banyak sekali hal yang kita telah kehilangan, namun kita tidak mendapatkan apa-apa berarti kalau kita melakukannya seperti itu. Atau hanya mendapatkan sedikit saja. Jika masih tersisa kelemahan, kekurangan, dan evaluasi itu tidak memberikan ketentraman, kepuasan kepada kita, berarti kita harus berdoa. Semoga Allah Ta'ala di tahun baru nanti, seperti halnya, jangan seperti tahun yang lama yang memperlihatkan kelemahan rohani, melainkan setiap langkah kita harus menjadi langkah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata.
Setiap hari kita harus उसवा रसूल menjadi वसल्लम hari-hari yang dipenuhi dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan setiap siang, setiap malam kita हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम menjadi hari-hari yang membawa kita kepada pemenuhan akan janji biat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Janji अहद yang dituntut dari kita. Apakah kita क्या हमने शिरक न telah memenuhi janji untuk tidak melakukan syirik? बुतों और सूरज Bukanlah syirik menyembah berhala, matahari, bulan, dan sebagainya. Melainkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, syirik yang dimaksud itu adalah syirik yang di dalam amalnya terdapat perbuatan ria. Dan hanya untuk ria semata. Syirik yang terjerumus di dalam nafsu-nafsu pribadi. Apakah sholat kita? Apakah puasa kita? Apakah sedekah-sedekah kita? Apakah pengorbanan harta kita? Apakah khidmat khalaq kita? Apakah waktu yang diberikan oleh kita untuk pekerjaan jemaat खुदा ताला alih-alih untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala justru digunakan untuk या दुनिया दिखावे की membahagiakan dunia atau hanya untuk perbuatan riya saja? हमारे दिल की छुपी हुई ख्वाहिशात Hasrat yang tersembunyi dalam diri kita, apakah मुकाबले पर खड़ी तो नहीं itu melawan perintah Allah Ta'ala? उसकी वजह Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam इस तरह bersabda, फरमाया Tauhid bukanlah hanya का नाम नहीं mengeluarkan kalimat dari mulut la ilaha illallah saja, namun di dalam diri masih terkumpul ribuan berhala-berhala, melainkan orang yang और मकर और फरेब tipuan, makar itu diutamakan oleh dia dari Allah Ta'ala, atau dia hanya meyakini seorang manusia yang memang yang siogianya yang harus diyakini itu adalah Allah Ta'ala, lalu dia mengunggulkan jiwanya dalam corak seperti itu, berarti dalam pandangan Allah Ta'ala orang seperti itu adalah penyembah berhala. Jadi standar itu harus dipegang dan perlu untuk mengevaluasi diri. Lalu setelah itu फिर इसके बाद timbul pertanyaan, सवाल है apakah क्या हमारा साल kita tahun मुकम्मल तौर yang lalu itu telah kita और कामिल suci dari kedustaan dan kita berpegang teguh pada kejujuran, yakni meskipun datang kesempatan सच्चाई के इजहार से ketika kita mengucapkan hal yang jujur dan itu bisa beresiko pada diri kita, tapi tetap dia tidak meninggalkan kejujuran. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Hazrat Masih Maud alaihissalam, standar yang tersebut beliau tetapkan bahwa sebelum manusia उन नफसानी अगराज terpisah dari nafsu-nafsu jiwa tadi yang bisa menghentikan dia dari kejujuran, dari kebenaran, maka sampai saat itu secara hakiki dia tidak bisa ditetapkan sebagai orang yang jujur. Beliau bersabda, सच के बोलने का बड़ा भारी berkata jujur dalam kondisi yang berat adalah ketika itu beresiko bagi jiwanya, bagi hartanya, bagi kehormatannya. फिर Lalu timbul pertanyaan, सवाल है apakah kita क्या हमने terhadap diri kita telah menjauhkan diri kita dari जिनसे pergaulan acara-acara yang buruk yang bisa menimbulkan pemikiran yang buruk? Di zaman ini ada TV, ada internet ये चीजें yang sejenisnya. Di dalamnya banyak sekali program-program yang bisa ख्यालात को merusak, mengotori pikiran kita. नजरिया बनते हैं Apakah kalian sudah menyelamatkan diri dari acara-acara seperti itu? अगर हम इन जरियों Apakah jika kita melihat acara-acara yang buruk, yang kotor, तो हम maka बैत से berarti kita telah terjauh dari janji baiat kita. हमारी हालत Dan kondisi kita layak untuk dikhawatirkan. Karena hal-hal tersebut बातें एक किस्म bisa membawa kepada perbuatan zina. Lalu timbul pertanyaan, है apakah kita क्या हमने telah menjauhkan diri dari pandangan buruk अपने आप को बचाने की हर मुमकिन dan berupaya untuk meninggalkannya? Atau malah melakukannya? रहे हैं Apakah karena क्योंकि pandangan buruk itu जहाँ तक सवाल है ये ada perintah, ये हुक्म yakni untuk laki-laki dan perempuan dalam hal ini, yakni
Karena bisa timbul kekhawatiran, resiko dengan saling memandang, dengan saling bergaul. Untuk itu, tundukkanlah pandangan. और गज़े बसर से काम लो। Abghadul basar. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita क्या हमने telah meninggalkan setiap perkataan hal yang बचने की कोशिश kotor, yang durhaka, yang fasik di tahun yang lalu tadi? Beliau SAW bersabda, कि मोमिन से mencaci maki. फिस्क है, Seorang mukmin mencaci maki, झगड़ा होता है, सौ आदमी सौ melontarkan cacian yang buruk, भी कह देते हैं। itu merupakan kefasikan. Jika itu dilakukan kepada mukmin lainnya juga, itu merupakan kefasikan, kedurhakaan, कर रहा हो जब atau kepada siapapun bercaci. Lalu beliau bersabda, seorang pedagang adalah pendosa. Lalu ditanyakan kepada beliau, Rasul, ये तो हलाल berdagang kan halal. हलाल है। Beliau SAW bersabda, maksudnya adalah ketika ये लोग orang itu berjualan, berdagang, dia berdusta. Dan dia bersumpah, lalu untuk menaikkan harganya, meningkatkan harganya. आपने Begitu juga orang yang bersyukur disebut dengan orang fasik oleh Rasulullah SAW. बस ये Jadi inilah untuk terhindar dari kefasikan yang lebih dalam lagi maksudnya. Lalu timbul pertanyaan सवाल ये है जो हमने करना है अपने आप yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita आपको telah menyelamatkan diri kita dari berbagai kezaliman, यानी जुल्म करने से yakni dari berbuat zalim? Beliau SAW bersabda, ने फरमाया कि किसी की एक menekan tangan seseorang ke dalam tanah किसी की दबा लेना atau mengambil कर kerikil yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang tidak jaiz, टुकड़ा वो भी गलत itu pun merupakan perbuatan zalim. Jadi inilah standar यार है। yang harus kita tilik diri kita sendiri, evaluasi. Lalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah membersihkan diri dari segala macam perbuatan khianat? Beliau SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते bersabda, jangan juga berkhianat kepada orang-orang yang telah mengkhianati kalian. Inilah standar. ये है मयार। Lalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita telah terhindar dari berbagai macam perbuatan fasad? कोशिश की है Beliau SAW bersabda, orang yang paling jahat adalah orang yang berbuat fasad. Dan kefasadan ini, orang yang fasad ini, yakni orang yang mengadu domba orang lain. Dia menyebar perkataan ini, disebarkan ke orang lain supaya timbul adu domba. Dan memecah belah orang di antara orang yang saling mencintai, saudara. Itu pun fasadi. जो Orang yang itaat, yang setia kepada nizam, करने वाले हैं taat kepada nizam. Orang yang seperti itu, या दीन की हर बात को मानने वाले हैं orang yang seperti itu किसी dijerumuskan oleh orang itu kepada perbuatan buruk atau dijerumuskan kepada perbuatan dosa. Orang seperti itu adalah orang yang fasad, yang menjerumuskan tadi. Jadi inilah standar है मयार untuk melihat seseorang itu fasad atau tidak. Hindarilah perbuatan fasad. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita telah menghindarkan diri dari segala perbuatan pembangkangan, pemberontakan? Lalu timbul pertanyaan, apakah kita क्या हमने telah नफसानी जोशों से हम apakah kita tidak terkuasai oleh hawa nafsu pada zaman ini? Di berbagai tempat banyak ketidakpunyamaluan. इन नफसानी जोशों से बच Ini untuk terhindar dari perbuatan hawa nafsu yang itu merupakan jihad. सवाल ये है Lalu timbul pertanyaan, apakah kita melaksanakan salat 5 waktu dengan dawam pada tahun yang lalu? Teratur पढ़ते रहे dalam berbagai tempat. Allah Ta'ala dalam Quran Karim telah menasihatkan, bahkan memerintahkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, फरमाया meninggalkan salat छोड़ना bisa membawa mendekatkan manusia kepada syirik dan kekafiran. Lalu kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah क्या नमाज terhadap apakah timbul perhatian untuk melaksanakan salat tahajud dalam diri kita? हजरत yakni वसल्लम sabda Rasulullah SAW dalam hal ini, कि
dawamkanlah salat tahajud, rutinlah. अदा करने की कोशिश करो। Ini merupakan cara-cara kebiasaan orang-orang yang soleh. Dan ini merupakan sarana untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. फरमाया कि Kebiasaan tahajud bisa mencegah kita dari perbuatan dosa. Dan menghabisi perbuatan buruk. Lalu menyelamatkan kita dari penyakit jasmani juga, tahajud ini. Lalu kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita कि क्या हम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर telah dawam भेजने की बाकायदा dan berusaha untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, कि ये अल्लाह ताला की dan ini merupakan salah satu perintah di antara sekian perintah Allah Taala kepada orang mukmin. Dan ini merupakan sarana untuk pengabulan doa salawat ini. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika doa ini tanpa diiringi dengan salawat, maka doa tadi akan terhenti di antara bumi dan langit. Jika kalian berdoa इनसे उठेंगी दुआ tapi tidak salawat, maka akan berhenti di tengah-tengah, tidak sampai ke langit doa ini. और क्योंकि Karena cara itu tidak perlu untuk menyampaikannya kepada langit, yakni seiring dengan doa tadi diiringi dengan salawat. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita बाकायदगी से telah melaksanakan membaca istighfar dengan dawam? आ हजरत Rasulullah SAW bersabda, फरमाते हैं orang yang जो शख्स इस्तिगफार senantiasa beristighfar, dawam beristighfar, करता रहता है, Allah Ta'ala ताला उसके लिए akan हर तंगी memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya dan akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya, dan dia akan menganugerahkan rezeki dari arah yang dia tidak terfikir sebelumnya oleh orang itu. Timbul pertanyaan, सवाल ये है apakah कि क्या अल्लाह ताला की हमद करने की तरफ timbul, हमारी तवज्जो रही yakni Hadrat Rasulullah bersabda, ने फरमाया है tanpa pujian kepada Allah Ta'ala, शुरू किया जाने वाला काम perbuatan yang akan dimulai oleh kita tidak akan ada berkatnya kalau tanpa memuji Allah Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, सवाल ये है apakah kita कि क्या हम kepada सबको kita telah menjauhkan dari perbuatan menyusahkan orang lain? Apakah tangan kita, apakah lidah kita telah terbebas suci dari menyusahkan orang lain? Apakah kita sudah terbiasa melakukan memaafkan orang lain, mengampuni orang lain? Apakah kerendahan hati itu menjadi suatu keistimewaan kita atau belum? Apakah खुशी गमी di dalam kesedihan, kesenangan, kesempitan, keluasan, di dalam berbagai kondisi, खुदा ताला के साथ kita senantiasa का ताल्लुक रखते रहे menjalin ikatan yang setia dengan Allah Ta'ala, atau malah kita malah kecewa kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doaku? Jika masih ada keluhan seperti itu, maka manusia tidak bisa menjadi seorang mukmin. Lalu timbul pertanyaan, apakah setiap tradisi buruk और हवा हो उसकी बातों से telah dihindari oleh kita sedemikian rupa? Hadrat Rasulullah SAW bersabda, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया tradisi buruk dan bid'ah दात akan membawa kalian kepada kesesatan. Hindarilah itu. से बचो। Lalu timbul pertanyaan, सवाल ये है apakah Al-Quran Karim करीम dan और आ हजरत सल्लल्लाहु perintah-perintah Rasulullah SAW dan nasihat-nasihatnya telah diupayakan oleh kita untuk diamalkan sepenuhnya? Lalu timbul pertanyaan, सवाल है apakah ketakaburan dan kecongkakan मोहब्बत को telah ditinggalkan oleh kita sepenuhnya atau berupaya untuk meninggalkannya? Yakni setelah syirik, के बाद musibah ujian yang terbesar adalah ketakaburan dan kecongkakan. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, orang yang takabur, dia tidak akan masuk ke surga. Takabur itu adalah dia कि इंसान mengingkari hak kebenaran, प्यार करे dia menganggap orang lain rendah, memandang orang lain dengan pandangan hina, dan memperlakukan orang lain dengan buruk. Lalu timbul pertanyaan, सवाल ये है apakah kita क्या हमने telah berupaya untuk की कोशिश की है meraih akhlak yang mulia? Apakah kelembutan मिस्कीनी को अपनाने sudah kita miliki dan kemiskinan
maqam kemiskinan begitu tinggi dalam pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu berdoa, "Ya Tuhan, कि ए अल्लाह hidupkanlah aku di antara orang-orang miskin, matikanlah aku di antara orang-orang miskin dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku di dalam golongan orang-orang yang miskin, dalam kemiskinan." Lalu timbul pertanyaan, apakah setiap hari di dalam diri kita अंदर दीन में बढ़ने timbul perhatian untuk meningkat di dalam kerohanian, mendahulukan agama daripada dunia? Janji yang kita sampaikan untuk mendahulukan agama, apakah itu hanya di mulut saja? Lalu timbul pertanyaan, सवाल ये है apakah kecintaan kepada Islam में हमने telah diupayakan oleh kita untuk meningkat sehingga अपने माल kita mendahulukannya di atas harta kita, di atas kehormatan kita, di atas anak-anak kita, ज्यादा dan dianggap itu lebih mulia daripada anak-anak kita? Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala खुदा ने मुझे telah memberikan ajaran Islam kepadaku, लेकर भेजा है। dan Islam itu adalah ये है kalian कि तुम अपनी पूरी जात को menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. दूसरे मबूद Berpisahlah dari berhala-berhala lain. Tegakkanlah salat करो, dan bayarlah zakat. ज़कात दो, Lalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita कि क्या हम di dalam kasih sayang kepada makhluk Allah Ta'ala kita berupaya untuk meningkatkannya? करने वाले हैं या करते रहे हैं? Lalu timbul pertanyaan, सवाल है कि अपनी seluruh dengan segenap kemampuan मखलूक खुदा को kita berupaya untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda, फरमाया seluruh makhluk Allah Ta'ala adalah keluarga Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala अपनी Dia- मखलूकात में से sangat mencintai orang पसंद है yang जो उसके अयाल के memperlakukan keluarganya dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan segala kebutuhannya. Lalu timbul pertanyaan, सवाल है apakah कि क्या kalian senantiasa berdoa dan selalu menasihatkan anak-anak kalian कि हज़रत मसीह मौद इस्लाम की untuk इताअत के मयार kita senantiasa हम हमेशा tinggi standar kita dalam keitaatan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam dan terus meningkatkannya? Lalu timbul pertanyaan, ये सवाल है apakah di dalam jalinan persaudaraan dan keitaatan इस तक sudah sedemikian rupa ditingkatkan oleh kita kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam कि बाकी तमाम di atas दुनियावी रिश्ते jalanan-jalan duniawi dan itu dianggap tidak ada artinya di hadapan ikatan tadi? Lalu timbul pertanyaan, सवाल है apakah कि क्या खिलाफत अहमदियत kepada khilafat Ahmadiyah, और इताअत के ताल्लुक jalinan keitaatan dengan khilafat Ahmadiyah, कि हम दुआ dan apakah kita berdoa supaya jalinan itu terus meningkat क्या pada tahun yang lalu? अपने बच्चों Apakah kita telah menasihatkan anak-anak kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada khilafat को जो दिलाते रहे dan mendoakan mereka untuk itu supaya timbul perhatian di dalam diri anak-anak kepada kesetiaan kepada khilafat? सवाल ये है Lalu timbul pertanyaan, apakah और जमात के लिए kalian mendoakan khilafat dan jemaat dengan dawam? तो Jika memang सवालों के pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang positif pada tahun yang lalu, maka meskipun kita masih memiliki kekurangan, kelemahan, berarti kita sudah mendapatkan banyak. अगर ज्यादा Jika jawaban tadi dijawab dengan pertanyaan tadi dijawab dengan jawaban yang negatif, maka berarti kita patut mengkhawatirkan kondisi diri kita dan harus banyak-banyak berdoa. और इसका मदावा Dan sebagai इतना हो सकता है obatnya adalah pada malam-malam ini, ये दुआ कर malam-malam tahun baru ini, hari ini ataupun besok, hendaknya kita berdoa dan tekankanlah dengan kuat dan berjanjilah di dalam diri kita, dan khususnya खास तौर पर ketika datang tahun baru nanti, berdoalah supaya Allah Ta'ala memaafkan segala kekurangan kelemahan kita di tahun yang lalu, dan di tahun baru ini semoga ज्यादा से ज्यादा kita diberikan taufik untuk bisa meraih, mendapatkan, bukan kehilangan kebaikan-kebaikan tadi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang mukmin yang untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, kita siap untuk mengorbankan apapun di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam, मौद इस्लाम saya akan sampaikan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. में आपने
di mana beliau menyampaikan nasihat kepada anggota jemaat beliau dan disebarkan melalui selebaran. Beliau alaihissalam bersabda, seluruh anggota jemaatku yang ada di tempat ini pada saat ini atau di manapun mereka berada, dengarkanlah nasihat ini, yakni mereka yang masuk ke dalam jemaat ini dan menjalin ikatan murid denganku, maksudnya adalah supaya mereka memiliki akhlak yang baik sampai kepada derajat ketakwaan yang tinggi. Tidak ada kefasadan, tidak ada kejahatan, dan tidak ada keburukan yang bisa mendekatinya. Mereka dawam dalam melaksanakan salat berjamaah, dan dia tidak berdusta dan tidak menyakiti orang lain dengan mulutnya. Dia tidak terjerumus dalam berbagai perbuatan jahat, atau dia kejahatan, kezaliman, dan kefasadan jangan sampai timbul di dalam fikirannya. Walhasil, setiap perbuatan maksiat, dosa-dosa, dan hal-hal yang tidak disukai, seluruh nafsu hawa itu dijauhi oleh anggota jemaatku. Jadi terbebas dari berbagai perbuatan dosa. Lalu bersabda, menjauhkan diri dari, lalu menjadi hamba Allah Ta'ala yang berhati suci, sederhana, dan tidak ada kekotoran yang beracun yang tersisa di dalam dirinya. Beliau bersabda, rasa kasih sayang kepada orang lain supaya itu menjadi prinsip hidupnya. Jangan hanya berbuat kasih sayang kepada orang mukmin saja, melainkan kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, umat manusia, menjadi prinsipnya. Dan dia takut kepada Allah Ta'ala. Lalu pikirannya, lidahnya itu dibersihkan dari berbagai kekhianatan, pikiran buruk. Dan salat berjamaah 5 waktu dilakukan dengan dawam dan kekejaman, merampas hak orang lain, berpihak kepada orang lain tanpa hak, itu semoga dihilangkan dari dirinya. Dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang buruk. Dan jika di kemudian hari terbukti orang tersebut yang bergaul dengannya, orang tersebut dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, atau orang dia tidak peduli dengan hak-hak hamba Allah Ta'ala, dia jahat, berakhlak buruk, atau dia menentang Hadrat Masih Maud alaihi salam, lancang kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, mencaci, memfitnah, dan dia ingin menipu orang lain, lalu wajib bagi kalian untuk menjauhi perbuatan buruk itu dan menjauhi orang-orang yang seperti itu, yang berbahaya, yakni orang yang menentang Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tinggalkanlah untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, karena orang tersebut sangat berbahaya. Beliau bersabda, hendaknya orang dari agama manapun, dari bangsa manapun, bukanlah maksudnya supaya kita jangan bertabligh, melainkan kita harus bertabligh kepada orang gair, tetapi orang yang munafik, yang menyebarkan keburukan, dia sudah mendarah daging, hanya mencaci maki Hadrat Masih Maud alaihi salam, tidak bisa berpikiran sehat atau menentang jemaat ini, hindarilah orang yang seperti itu. Namun orang yang berfitrat baik, yang mau mendengarkan, tablighilah. Beliau bersabda, dari agama manapun, dari bangsa manapun, janganlah kalian merugikannya, dan jadilah penasihat yang baik bagi orang lain, dan tinggalkanlah orang-orang yang, jangan sampai orang-orang seperti itu ada di dalam majlis-majlis kalian, orang yang jahat tadi. Jangan pula mereka ditempatkan, mereka tinggal di rumah kalian, karena mereka bisa membuat kalian tergelincir jika kalian bergaul dengan orang-orang buruk tadi. Jadi inilah inilah persyaratan yang selalu saya katakan dari sejak awal. Di antara jemaatku itu wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut, nasihat tersebut, supaya jangan sampai dalam majlis-majlis kalian
Jangan ada olok-olokan किसी का मशगला ना हो dan hal-hal yang buruk. Orang-orang और पाक ख्याल berjalanlah di bumi ini dengan pikiran yang suci. Ingatlah, हर एक शर setiap keburukan tidak semuanya keburukan itu patut untuk dilawan, ये लाजम है untuk ditentang, अफो dan untuk itu biasakanlah untuk senantiasa memaafkan. करने की जरूरत नहीं है माफ करने का Maafkanlah और सब्र dan इल्म से काम लो और किसी पर bersikaplah lembut dan janganlah menyerang dengan cara-cara yang tidak pantas, tidak baik. Tekanlah hawa nafsu. Jika ada yang berdialog dengan kalian atau berkata, अल्फाज और महजुबात maka berdialoglah dengan cara-cara yang lembut. Silahkan, tapi dengan cara-cara yang beradab. Jika ada orang yang bersikap lancang kepada kalian dengan jahil, maka tinggalkanlah majlis yang seperti itu. Jika kalian dizalimi, dianiaya, dicaci, और तुम्हारे kalian अल्फाज कहे जाएं dicaci, maka hati-hatilah. कि सफाहत के साथ तुम्हारा मुकाबला ना हो Jika tidak, kalian akan tetapkan sama dengan orang seperti itu. Allah Ta'ala menghendaki untuk menciptakan suatu jemaat bagi kalian, sehingga kalian bisa menjadi suri toladan dalam hal kebaikan bagi dunia. Jadi, अपने दरमियान से keluarkanlah orang-orang yang बदी और शरारत menyebarkan kejahatan, keburukan. बदनफसी का नमूना है Orang yang di dalam jemaat kita ini और नेकी tidak bisa hidup dengan और हिल्म bertakwa, dengan lembut, dengan akhlak yang baik, नेक चलनी के साथ नहीं रह सकते maka semoga orang seperti itu segera terpisah dari jemaat kita. Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki supaya orang yang seperti itu tinggal di antara kita. Karena orang seperti itu pasti akan mati dengan kejahatan. Karena dia tidak menempuh kebaikan. Maka kalian berhati-hatilah. और वाकई Dan दिल और गरीब में jadilah kalian orang yang suci, bertakwa. नमाज और Kalian akan dikenali dengan salat 5 waktu yang dawam. Di dalam orang yang di dalamnya terdapat benih keburukan, dia tidak bisa teguh di dalam itu. ये कि तुम्हारे दिल Hati kalian harus suci dari penipuan, से बरी mata kalian suci dari ketidaksucian, dan di dalam hati kalian selain kebenaran और हमदर्दी खलाए jangan sampai ada hal-hal yang lain. मेरे दोस्त जो मेरे पास Orang-orang yang tinggal di dekatku di Kadian, saya berharap उम्मीद रखता हूँ semoga अपने तमाम mereka memperlihatkan suri teladan yang tinggi di dalam akhlak yang baik. Saya tidak menghendaki di dalam jemaat yang baik ini ada orang जिसके हालात yang मुश्तबे हों akhlaknya meragukan atau yang akhlaknya bisa menimbulkan keberatan orang lain atau di dalam fitratnya bisa timbul keberatan dari orang lain. और किस्म की नापाकी उसमें पाई Untuk itu bagi kita wajib वाजिब और फर्ज होगा jika kita mendengarkan keluhan dari orang lain, keberatan, खुदा ताला के फराइज को berarti अमदन जाहिर kita जानबूझकर secara sengaja या किसी ठट्ठे और untuk itu. बेवजह बैठा हुआ है Jika kita duduk di tempat-tempat mukhalif para penentang yang di dalamnya terdapat caci-cacian, olok-olokan, या किसी atau jika terdapat kejahatan, maka तो वो फिल फौर orang yang seperti itu hendaknya dipisahkan segera dari jemaat ini. Lalu beliau bersabda, फरमाते हैं yang intinya adalah कि एक खेत जो sawah yang dipersiapkan dengan kerja keras, पाया जाता है उसके साथ di dalamnya ada juga tumbuh juga jerami yang buruk yang layak untuk dipotong dan dibakar. Begitu juga kudrat Tuhan. से हमारी जमात बाहर नहीं हो सकती Dan saya mengetahui जानता हूँ orang-orang yang secara hakiki masuk ke dalam jemaat ini, di dalam hati mereka ताला ने Allah Ta'ala telah menyemaikan कि वो तब अन pemikiran secara fitrat mereka membenci keburukan dan condong kepada kebaikan. का बहुत अच्छा Saya लोगों के लिए जाहिर करेंगे semoga अल्लाह ताला करे kita और इस्लाम की diberikan taufik untuk bisa memegang nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik. Janji beat yang telah kita sampaikan, kita menjadi orang-orang yang memenuhinya. हमारी जिंदगियां Semoga kehidupan kita itu digunakan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan semoga kehidupan kita disemaikan sesuai dengan harapan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menjadi suri teladan yang baik bagi orang lain. वाले और जाहिर करने वाले Semoga Allah Ta'ala ताला हमारी कोताहियों menutupi segala kelemahan kekurangan kita dan menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita. Dan bagi jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, कामयाबियां मुकद्दर हैं
kesuksesan yang sudah ditakdirkan. Semoga kita mendapatkannya. Semoga tahun baru yang akan datang membawa keberkatan. Dan semoga makar buruk para penentang itu digagalkan. Makar-makar yang semakin meningkat kepada jemaat ini, di Pakistan juga, yang tahun ini mereka tidak bisa datang ke Qadian, jalsah Qadian, dan mereka pun sedih dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk itu mereka. Semoga jemaat Al-Jazair juga dibebaskan dari segala penentangan. Di sana sedang diitukan ke persidangan-persidangan. Di Jahlam juga. Semoga Allah Ta'ala membebaskan mereka dari segala permasalahan ini. Amin. Musuh ketika meningkat di dalam perbuatan zalim, keji, maka kita pun harus menyesuaikan kondisi kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan perlu untuk meningkatkan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.